Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Sahabat PIB TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya masih dalam kitab Mawaris atau kitab Faraid yang terkait dengan istilah atau definisi ilmu waris itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu waris yang didefinisikan oleh para ulama adalah ketetapan ketentuan yang membahas tentang bagian-bagian atau hak milik seseorang karena peninggalan harta si mayit. Apabila seorang meninggal dunia, meninggalkan harta, maka dia akan menjadi milik orang lain. Dan orang lain yang akan memiliki itu adalah orang-orang yang terkait dengan si mayit dan ada ketetapan ketentuannya. Nah, disinilah kemudian yang diatur dalam syariat Islam bahwa baik laki maupun perempuan ada hak untuk menjadi pemilik harta si mayit tersebut. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍah. Sebuah ketetapan ilmu faraid bahwa ini adalah sesuatu yang difardukan, bahwa laki mendapatkan hak, perempuan mendapatkan hak. Sahabat PIB TV yang dirahmati Allah, dalam ketentuan ilmu waris ada sebab-sebab yang menjadikan seorang itu memiliki hak dari peninggalan si mayit. Yang otomatis sebelum diwaris, bagaimana pembahasan yang lalu, tidak boleh di-HI terlebih dahulu sebelum satu diselesaikan urusan jenazahnya. Jadi pengurusan jenazah itu adalah diambilkan dari hak milik si mayit. Apakah itu kemudian dari perolehan miliknya sendiri atau hadiah dari orang lain, yang jelas itu adalah diperuntukkan untuk penyelenggaraan jenazahnya. Sedangkan yang kedua adalah pelaksanaan wasiat-wasiatnya. Dan yang ketiga adalah pelunasan hutang-hutangnya. Setelah 1, 2, 3 selesai, baru kemudian ini yang disebut peninggalan. Dan peninggalan itu diistilahkan sebagai tirkah, harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan menjadi hak milik siapapun yang masih hidup saat itu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi sebab seorang mendapatkan kepemilikan harta si mayit adalah satu karena hubungan nasab. Hubungan nasab adalah karena kekeluargaan. Misalnya ayah, ibu, anak, itu adalah hubungan nasab kekeluargaan. Karena ada hubungan nasab, maka seorang itu mendapatkan hak untuk memiliki peninggalan harta si mayit. Yang kedua adalah pernikahan. Karena sebab pernikahan. Karena adanya pernikahan, maka di sini adalah suami istri yang semula dia antara laki dan perempuan itu tidak ada hubungan apa-apa dan tidak bisa saling mewarisi, maka karena ada proses pernikahan, maka dia mendapatkan hak. Jadi apabila si suami meninggal, maka istri punya hak. Sebaliknya, seketika istri kemudian meninggal dan meninggalkan harta, setelah ditunaikan kewajiban-kewajibannya tadi, maka suami pun mendapatkan hak berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Inilah prinsip dasar bahwa siapapun tidak boleh terlebih dulu meng-HI sebelum benar-benar ini menjadi tirkah peninggalan yang siap untuk dihukumi waris. Maka pembahasan yang lalu, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris, tidak boleh menghibahkan untuk setelah meninggal, dan tidak boleh waris itu ditetapkan saat masih hidup. Setelah orang meninggal, setelah seorang itu kemudian meninggalkan harta, maka adanya harta setelah meninggalnya seseorang itu adalah dihukumi sebagai barang peninggalan atau tirkah yang kemudian bisa ditetapkan secara hukum waris. Dan sebab yang ketiga adalah al-wala, yakni ahli waris karena memerdekakan budak, sebagaimana al-wala
lahmatun kalahmatin nasab, dihukumi sebagai hukum nasab, sehingga siapapun yang pernah memerdekakan budak maka dia berhak untuk menjadi ahli warisnya. Tapi hari ini sebagian ulama menyatakan bahwa perbudakan itu sudah tidak ditetapkan kembali. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab bagaimana seseorang mendapatkan hak dari harta peninggalan si mayit. Seorang mendapatkan bagian harta dari hukum-hukum waris yang tilka hududullah. Maka ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan nasiban mafruḍah, sebuah bagian yang difardukan yang harus ditunaikan. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada saling lebih atau saling mendolimi satu di antara yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan sebab seorang mendapatkan hak waris atau hak milik dari peninggalan si mayit. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام